Halo guys, kami dari Kelompok 9 yang beranggotakan jurusan di Alham Pratama. Saya Syed Hoiri. Saya Muhammad Fajrul Falah. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang Desa Pancasila, yaitu Desa Sukorno. Enjoy di video. Yuk. Desa Sukorno. Desa ini terletak di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Desa Sukorno telah ditetapkan sebagai Desa Pancasila pada tahun 2017 oleh Bupati Jember. Disebut dengan Desa Pancasila karena kehidupan masyarakatnya yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, terkhususnya sila pertama. Di Desa Sukorno terdapat umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan. Mereka hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati. Dibuktikan dengan setiap tahunnya ada perayaan hari besar keagamaan masing-masing yang dirayakan dengan semangat kebersamaan. Misalnya, saat Hari Raya Idul Fitri, warga non-muslim turut berkunjung dan mengucapkan selamat kepada tetangga mereka yang merayakannya. Begitu pula saat Natal atau Hari Raya Nyepi, warga muslim dan lainnya ikut merayakan dengan mengunjungi dan memberikan ucapan selamat. Tradisi ini sudah mendarah daging, menjadi bagian dari budaya desa yang tak ternilai. Dalam setiap perayaan, terlihat semangat gotong royong yang menyatukan mereka semua sebagai elemen masyarakat. Latar belakang agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi mereka, masyarakat Desa Sukorno, untuk terus bersama-sama saling bantu bahu-membahu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan perbedaan akan terciptanya keberagaman dan persatuan. Dalam setiap langkah, setiap tindakan, warga Desa Sukorno membuktikan bahwa hidup dalam kerukunan adalah mungkin, dan bahwa kerukunan serta saling menghormati adalah pondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Nah, ini mungkin ada sejarahnya. Awal mula Desa Sukorno ini kenapa kok memiliki beragam agama? Kalau sejarah Desa Sukorno dengan bermacam-macam suku dan agama atau keyakinan itu, setahu saya sejak kecil itu ya memang sudah seperti ini. Jadi di Desa Sukorno itu ada Madura, ada Jawa, termasuk ada suku lain pendatang. Tapi yang asli di Sukorno itu adanya Kandangrejo sebelah timur selatan itu ada satu blok itu Madura. Terus yang khusus bagian barat ini Jawa. Kalau tentang penganut agama, dulu itu yang kami tahu semua agama sebenarnya ada. Jadi ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik ada. Cuman tempat ibadah yang ada itu cuma 3. Masjid, gereja, pura. Terus ditambah lagi tempat kami para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Kalau dulu tempat warga Sabta Dharma ini namanya Sanggar Candi Busana. Dulu tempatnya di Gang 6. Itu pun masih dompleng, dalam artian masih numpang di rumah salah satu warga. Jadi dikasih tempat khusus untuk tempat kegiatan warga Sabta Dharma. Nah, setelah berjalan sekian puluh tahun, kebetulan tahun 2018 menginjak ke 19 itu desa kami mendapat anugerah sebagai Desa Pancasila. Waktu itu pemerintah kabupaten masih buka ida. Nah, setelah berkembangnya
berita di medsos dan lain-lain, akhirnya semakin banyaknya tamu yang datang ke Sukorno kan. Nah, kami kaum penghayat belum punya tempat, akhirnya dengan izin pemerintah desa kami diberi izin membangun tempat ini. Pas tahun 2020 kami bangun sampai sekarang. Jadi tentang keragaman pemeluk agama, tentang keberadaan masyarakat Sukorno ya memang dari dulu seperti ini. Jadi setahu saya dari saya kecil ya Sukorno sudah seperti ini. Jadi bermacam-macam keyakinan, terus budaya kami kan misalkan dari masing-masing pemeluk agama itu punya budaya sendiri. Iya, beda-beda gitu. Kami Bisa nanti Pak. Masih denger gak ganggu? enggak apa-apa. Kayaknya beneran lah. Tepuk saya. Oh iya saya. Ya tunggu aja. Dan masyarakat adat datang ke sini ada giat pembinaan atau penyampaian program kerja beliau Kementerian Kebudayaan dan Masyarakat Adat. Jadi kemarin kami penghayat berkumpul di sini ada sekitar 200 orang. Oh, nggak kirim video nih nanti. Oh gitu. Saman masuk nih nomorku di sini. Oh gitu. Ini. Jadi itu ya Pak, alasan dinyatakan jadi desa Pancasila itu karena banyaknya perbedaan suku itu agama gitu nih. Kalau mungkin kegiatan rutin yang dilakukan tiap minggunya di desa ini itu apa aja? Khusus Sabta Dharma atau umum? Umum. Kalau umum enggak setiap minggu sih, mungkin tiap Ya, bulan. tiap tahun mungkin Pak. Jadi tergantung sikon sih Mas, mana yang ada giat kita itu selalu kolaborasi. Jadi enggak peduli itu di lingkungan atau di keagamaan. Jadi kalau kita sudah dikasih tahu atau diundang itu kita selalu bisa bekerja sama. Di hari-hari besar keagamaan pun kita juga sama-sama bisa jalan. Jadi di Desa Sukorno itu pemerintah desanya itu luwes Mas. Jadi meskipun misal yang punya gawe istilahnya dari Muslim, peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi atau seluruh lintas agama itu diundang. Untuk mengikuti acara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada peringatan Natal, ada Nyepi, yang lain pun juga diundang, termasuk dari penghayat juga. Misalkan kami peringatan Hari Raya Suro, atau kayak kemarin kita ada pembinaan dari pemerintah pusat, itu juga pemerintah desa, lintas agama itu pun juga dilibatkan. Jadi nanti tak kirim videonya biar bukan hanya cerita, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau dari aliran kepercayaan Sabta Dharma itu sendiri, tiap minggunya itu ada kegiatan juga. Kami kegiatan itu yang terjadwal itu kalau di tempat ini tiap Sabtu malam Minggu, khususnya nanti malam. Kalau yang di tempat yang lama Kamis malam Jumat. Tapi sekarang karena di sana sudah warganya sepuh-sepuh, jadi kita fokus kegiatan desa dan peringatan hari-hari besar Sabta Dharma. Tapi kalau saya tidak ada giat di luar, ya tiap hari ke sini. Cuman malam habis tetap cukup baru ke sini. Berarti nanti malam ini ada acara? Udah sebenarnya, cuman nanti kami ada giat di Wuluan di Tanjung Rejo. Oh, iya. Rejo Wuluan. Janjian pas dapat giliran di sana. Tapi seandainya jenengan mau ketemu warga pas kegiatan, pokoknya jenengan sudah bersurat ke desa, desa yang mengkondisikan kita mau ada tamu misalkan itu kita tidak mungkin keluar sudah. Tapi berhubung saya sudah berarti sejak dulu itu antara keberagaman ini saling toleransinya kuat itu. Atau pernah mengalami suatu ya mungkin pernah mengalami yang hampir perpecahan itu mungkin. Kalau setahu saya di sekolah karena kami
apa nggih, dari leluhur kami atau orang tua kami Iya. itu apa ya, walaupun tidak diajarkan secara detail itu, Iya. cuman kebiasaan hidup kami ya seperti ini. Ya, sudah budaya Nggih, gitu, Pak. ya kayak tadi itu pekerja saya ndak ada yang orang penghayat, itu orang muslim semua. Nggih. Jadi kalau jam sholat ya harus sholat. Nggih. Jadi itu sudah contoh kecil, misalkan tempat ibadah lain membangun, kita di apa nggih, diundang atau dikasih tahu kita bekerja. Kalau di desa niku istilahnya soyo itu kerja yang tanpa upah, jadi gotong royong. Juga ada bantuan berbentuk material, bentuk apa yang bisa dikasihkan lah, intinya seperti itu. Jadi selain tenaga, kita juga apa yang bisa disumbangkan lah, intinya seperti itu. Jadi kalau tentang apa nggih, keyakinan atau tentang ibadah kita tidak boleh mencampur adukkan. Tapi kalau tentang sosial, kemasyarakatan itu sudah menjadi tradisi lah di sini. Jadi misalkan kayak perayaan Taur Agung, Hari Raya Nyepi itu kan di sini terkenal pawai ogogo. Pawai ogogo itu yang ngarah ogogo itu bukan hanya umat Hindu, meskipun masyarakat umum yang mau ikut boleh. Jadi kami sudah sudah terbiasa lah kehidupan bersama-sama. Yang penting bukan tentang keyakinan atau keimanan. Jadi kalau tentang keyakinan atau tata cara beribadah kita di luar, tidak boleh. Tapi kalau tentang kerukunan, misalkan sekarang itu ada umat lain itu meninggal atau pas peringatan, misalkan 1000 hari, 40 hari atau lain sebagainya. Kalau desa itu namanya selamatan, itu tinggal yang punya gawe ini agama apa, misalkan Hindu, yang lain misalkan undangan kayak yang Muslim, yang Katolik itu di luar, yang di dalam yang khusus umat Hindu. Kalau Katolik ya seperti itu, yang misalkan yang punya hajat itu Katolik, otomatis doanya secara Katolik. Yang lainnya di luar berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi meskipun yang punya gawe Katolik kita ya sama-sama diundang, sama-sama menghadiri, begitu juga yang lain. Sama di tempat kami juga. Enggak apa-apa. Ada mungkin ada lagi yang bisa dibantu. Mungkin itu saja, sudah mau izin video. Monggo.